Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus tragis yang terjadi di Ukraina pada tahun 2025. Kisah ini tentang seorang perempuan muda yang tengah merintis karirnya hingga mulai dikenal banyak orang. Namun, hidupnya berubah sejak dia menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria yang awalnya merupakan seorang penggemar. Tak ada yang menyangka di tengah karirnya yang mulai memuncak, dia justru dibutakan oleh cinta hingga berakhir merenggut nyawanya. Нагадаємо, Вікторія Тоненчук померла 10 квітня від травм несумісних із життям. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Ukraina, hiduplah seorang wanita bernama Victoria Tonenchak yang berusia 27 tahun yang lahir pada tahun 1998. Victoria tinggal bersama kedua orang tuanya di wilayah Chernivtsi. Ayahnya yang bernama Petro Tonenchak bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, sementara ibunya hanya fokus untuk mengurus kegiatan rumah tangga. Victoria hidup dalam ekonomi yang seadanya. Ayahnya selalu mengusahakan kebutuhan hidup mereka. Di tengah kesibukan ayahnya, Victoria tetap memiliki hubungan yang dekat dengan kedua orang tuanya. Dia sering berkeluh kesah dan menceritakan masalah sehari-harinya. Kasih sayang yang didapatkan Victoria membuatnya tumbuh menjadi gadis yang cerdas, rajin, dan baik hati. Bahkan teman-teman sekolah Victoria juga mengenalnya sebagai perempuan yang lembut dan sopan. Di sekolahnya, Victoria selalu mendapatkan nilai tertinggi dan dikenal berbakat di mata pelajaran bahasa dan juga ilmu humaniora. Sejak dia remaja, Victoria selalu mempunyai rencana dalam hidupnya. Dia sudah berencana melanjutkan perguruan tinggi di jurusan hubungan internasional. Sekitar tahun 2016, Victoria akhirnya lulus dari SMA dan memulai kehidupan baru di perguruan tingginya. Selama masa perkuliahan, Victoria selalu bekerja keras untuk mendapatkan nilai tertinggi. Tak hanya itu, dia juga aktif dalam kegiatan kampus. Saat itu, Victoria berpikir kalau semua usahanya bertujuan untuk memperbaiki kehidupannya agar lebih baik dan mendapatkan masa depan yang cerah. Namun setelah dia berhasil meraih gelar di kampusnya, dia justru kehilangan ibunya. Saat itu, ibu dari Victoria mengalami pembekuan darah saat menuju ke klinik, sehingga dia pun meninggal dunia secara mendadak. Di saat yang bersamaan, Victoria langsung kehilangan arah. Dia merasa sangat terpukul dan merasa sangat kehilangan. Namun, melihat ayahnya yang juga terpuruk, membuat Victoria kembali bangkit dari kesedihan dan berusaha mengambil alih tanggung jawab ayahnya dengan menjadi tulang punggung. Pada akhirnya setelah lulus kuliah, di tahun 2021, Victoria memutuskan untuk bekerja ke Israel melalui sebuah program kerja. Di sana dia bekerja sebagai guru prasekolah. Bukan hal yang mudah untuknya bertahan hidup di negara orang. Tetapi dengan itu, Victoria mendapatkan banyak pelajaran hidup. Setelah selesai masa kerjanya di Israel, Victoria memutuskan untuk ke negara Polandia. Di sana dia berada selama 2 tahun dan kemudian dia pun kembali ke negara Ukraina. Sepulangnya Victoria ke negara asalnya, sekitar tahun 2023 akhir, dia memulai karirnya melalui blog pribadi. Tak hanya itu, dia juga aktif membuat konten, melakukan live streaming dan membentuk brandingnya sendiri di sosial media. Victoria berhasil menarik banyak audiens melalui bakat dan parasnya yang cantik hingga dia mendapatkan 35.000 pengikut di Instagramnya. Dan dia juga berhasil mendapatkan penghasilan melalui pekerjaannya sebagai konten kreator. Dengan kesibukan barunya sebagai konten kreator, Victoria mulai sering menerima banyak pesan dari orang-orang yang mengikuti aktivitasnya. Di antara banyaknya pesan yang datang, ada seorang pria yang menarik perhatian Victoria. Saat itu sekitar pertengahan tahun 2024, Victoria bertemu dengan seorang pria bernama Yuri Djokovic. Dia sangat lebih muda dari Victoria, dia masih berusia 18 tahun. Yuri lahir di wilayah Chernivtsi, Ukraina.
Ayah Yuri sering tidak ada di rumah karena bekerja di luar negeri, sementara ibunya bekerja di sebuah tempat penukaran mata uang. Sejak dia kecil, hubungan keluarganya kurang harmonis, sehingga Yuri tumbuh menjadi anak yang pendiam, mudah tersinggung, dan sulit menerima suatu kritik. Bahkan Yuri juga sulit memiliki teman dekat di sekolahnya. Pribadi yang mudah tersulut emosi membuat teman-temannya enggan untuk berkerabat. Sampai pada akhirnya, dia pun menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Yuri melakukannya tanpa arah hidup yang jelas dan tanpa motivasi yang kuat. Berbeda dengan Victoria, Yuri tidak memiliki rencana untuk karirnya. Dan setelah lulus kuliah, benar saja, dia tak memiliki pekerjaan. Dia hanya mengandalkan uang dari orang tuanya saja. Mulai sejak itu, Yuri sering melihat konten Instagram Victoria. Dia merasa tertarik dengan paras cantik Victoria dan juga kepribadiannya. Akhirnya Yuri memutuskan untuk mengirim pesan pada Victoria. Tak dia sangka, Victoria membalas pesan tersebut dan meresponnya dengan sangat baik. Sejak itu, mereka sering bercakap melalui chat dan juga telepon. Sampai pada akhirnya, mereka merencanakan untuk bertemu secara langsung. Victoria mengetahui jarak umur mereka yang cukup jauh, tetapi dia mulai menyukai Yuri setelah pertemuan pertama mereka. Beberapa bulan kemudian, Victoria dan Yuri resmi menjalin suatu hubungan asmara. Selayaknya berpacaran, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Yuri juga sering berkunjung ke rumah Victoria dan mengantarkan Victoria bekerja. Lalu Victoria juga mengenalkan Yuri pada teman-temannya. Namun entah mengapa, teman-teman Victoria tidak ada yang menyukai Yuri. Mereka merasa kalau Yuri ini terlihat sesekali bersikap kasar pada Victoria. Tetapi saat itu Victoria masih menganggap kalau hal tersebut adalah bagian dari rasa sayang Yuri. Lalu beberapa bulan kemudian, Victoria mulai menyadari rasa cemburu Yuri yang sangat berlebihan. Ketika itu, pekerjaan Victoria mengharuskannya berkomunikasi dengan orang banyak. Ada waktu di mana Victoria tengah melakukan live streaming dan di balik kamera tersebut, Yuri menemaninya. Ketika dia tengah melakukan live streaming, secara tiba-tiba Yuri meminta Victoria untuk mengakhiri siaran tersebut. Victoria yang merasa takut penontonnya mengetahui sikap asli Yuri langsung mematikan siarannya. Di saat yang bersamaan, Yuri langsung membentaknya karena melihat banyak komentar dari para lelaki yang ada di sana. Victoria melakukan perlawanan dengan alasan dia tidak bisa mengontrol siapa saja audiensnya. Namun melihat Victoria yang membantahnya, Yuri justru mendorongnya dan juga melakukan pemukulan kepada Victoria. Victoria memiliki keseharian yang sibuk, berbeda dengan Yuri yang tak memiliki pekerjaan, membuatnya selalu menuntut perhatian dari Victoria setiap waktunya. Saat itu Victoria pernah menjelaskan pada Yuri kalau dia memiliki jadwal yang padat di hari itu. Namun di tengah pekerjaannya, Yuri mengirimkan puluhan pesan hanya untuk memintanya mengirimkan foto di setiap kegiatannya. Bahkan Yuri juga tak segan menyusul Victoria saat bekerja. Dengan berani dia memukul dan bahkan menampar Victoria. Awalnya Victoria ingin memutuskan hubungannya dengan Yuri setiap kali dia bersikap kasar. Tetapi Yuri selalu meminta maaf dan membujuk Victoria dengan berjanji akan berubah dan juga memberinya sebuah hadiah. Melihat itu, Victoria lagi dan lagi merasa luluh. Saat itu dia berpikir kalau Yuri masih berusia 18 tahun, sehingga dirinya masih labil dan dia percaya Yuri pasti akan berubah seiring waktu berjalan. Kemudian berlanjut pada tanggal 4 Januari tahun 2025, Yuri mendatangi rumah Victoria. Ketika Victoria membuka pintu, tanpa alasan yang jelas, Yuri langsung memukul Victoria secara berulang kali. Kepalan tangan itu mengenai bagian pipi Victoria, hingga terlihat cairan merah di sudut bibirnya. Saat itu Victoria mempertanyakan apa kesalahannya. Namun Yuri hanya terus-menerus melakukan penyerangan tanpa memberikan penjelasan. Dan di hari itu juga, Victoria bersama ayahnya serta teman-temannya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Laporan itu ternyata diketahui oleh Yuri. Yuri yang mengetahui langsung meminta maaf dengan memberikan sebuah bunga. Dia juga menjelaskan kalau dirinya dalam kondisi yang sedang tidak stabil karena adanya permasalahan di dalam keluarganya. Mendengar alasan itu, Victoria malah memutuskan untuk mencabut laporan kekerasan Yuri di kantor polisi.
Victoria juga berkata pada teman-temannya kalau dia tak mau merusak masa depan Yuri yang masih muda. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, pada tanggal 5 April tahun 2025, Victoria memiliki jadwal untuk pergi ke salon kecantikan. Dan setelah itu, dia juga berencana akan berkumpul bersama teman-temannya. Namun sebelum itu terjadi, Victoria tiba-tiba saja mendapatkan pesan dari Yuri setelah dia melakukan perawatannya. Secara mendadak Yuri memintanya untuk bertemu di malam hari. Alhasil Victoria lebih memilih pergi bersamanya karena dia khawatir Yuri akan marah jika dia menolak. Mereka bertemu dan naik taksi menuju ke wilayah Hliboka. Saat itu Yuri tak memberitahu apa tujuan mereka, tetapi dengan sengaja dia membawa Victoria ke sebuah tempat sepi karena dia ingin melampiaskan amarahnya. Sekitar 10 menit mereka melakukan perjalanan. Yuri menghentikan taksi tersebut di salah satu pom bensin. Di sana terlihat sangat sepi dan minim penerangan. Saat itu Yuri mengajak Victoria untuk berjalan menuju sebuah ladang. Selama perjalanan itu mereka hanya melewati bangunan kosong. Tak ada seorang pun di sana. Saat itu Victoria merasa degup jantungnya semakin kencang. Dia mulai khawatir Yuri akan mencelakainya. Berkali-kali dia bertanya apa yang ingin dia lakukan, tetapi Yuri tetap tidak menjawab. Setelah menyusuri jalanan tersebut, Yuri menghentikan langkahnya tepat di depan ladang. Di sana Yuri mengucapkan berbagai ungkapan makian. Dia merasa cemburu dengan pekerjaan Victoria. Victoria hanya menangis. Dia menjelaskan kalau semua yang dia lakukan selama ini hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga ayahnya. Namun Yuri tak memperdulikan hal tersebut. Dia merasa Victoria berubah dan tidak memberikannya lagi suatu perhatian. Saat itu kedua mata Yuri mulai memerah. Victoria yang melihat itu merasa takut dan memohon serta meminta maaf. Yuri masih tetap dengan emosi yang menguasainya. Matanya melihat ke arah benda tumpul di dekat ladang. Dia pun hendak berlari meraih barang tersebut. Tetapi Victoria yang melihat itu langsung menahan lengan Yuri untuk tidak melakukan apapun. Dia meminta Yuri untuk berpikir jernih. Namun tetap saja Yuri langsung mendorong Victoria hingga Victoria jatuh tersungkur. Dalam hitungan detik, secara tiba-tiba Yuri langsung mencekik Victoria dengan posisi dirinya yang terlentang di ladang tersebut. Victoria hanya mengandalkan nafas dari mulutnya, sedangkan tangannya berusaha menepis tangan Yuri yang masih menjerat bagian lehernya. Kemudian Yuri melepaskan jeratan tersebut dan Victoria memanfaatkan waktu itu untuk bangun dan bersiap untuk kabur. Yuri yang menyadari kemudian melambungkan barang tumpul tersebut ke arah tulang rusuk Victoria. Victoria yang terkena serangan itu kemudian berteriak menjerit. Dia juga langsung merasa lemas dan kembali terjatuh. Victoria sempat menahan barang tumpul tersebut dengan lengannya, tetapi tenaga yang dia miliki tak sebanding dengan Yuri. Akhirnya pukulan demi pukulan mendarat lagi tepat mengenai bagian perut Victoria. Yuri melakukan serangan itu secara berkali-kali. Victoria berusaha melindungi perutnya dengan kedua tangannya sambil berteriak berharap ada suatu bantuan. Namun Yuri masih tetap saja menarik kaki Victoria. Dia berganti memukul pada bagian selangkah Victoria. Melihat Victoria yang terus berteriak, dengan sekuat tenaga Yuri kembali menjerat leher Victoria. Victoria merasa nafasnya sudah mulai tersengkal. Sekitar 5 menit Victoria berusaha bernafas dari mulutnya. Setelah Victoria tak mampu lagi bersuara, dia secara bertubi-tubi menyerang bagian kepala Victoria hingga membuat pakaian beserta tangannya dipenuhi dengan cairan merah. Sekitar 1 jam lamanya Yuri melakukan aksi keji itu. Di tengah aksi tersebut, warga yang mendengar teriakan Victoria tiba-tiba melangkah ke ladang tersebut dan mendapati Yuri yang sudah berhenti melakukan aksinya dan berlumuran cairan merah. Mereka juga melihat Victoria yang sudah terkapar di sana. Menyadari kalau dia didatangi oleh beberapa orang, Yuri langsung bersikap panik seolah dia tengah meminta bantuan pada mereka. Saat itu dia juga menghubungi orang tuanya untuk meminta menjemput dan meminta warga agar tidak memanggilkan polisi. Warga yang merasa panik ketika melihat keadaan Victoria, mereka hanya bisa menurutinya saja. Saat itu Yuri juga berkata kalau kedua orang tuanya sudah dalam perjalanan. Tak lama kemudian benar saja orang tua Yuri memang datang ke sana. Secara bersama-sama mereka mengangkat tubuh Victoria yang hampir tak sadarkan diri.
Mereka membawanya ke rumah sakit tanpa menghubungi layanan darurat. Semula Yuri dan kedua orang tuanya pergi ke rumah sakit di distrik Liboka. Namun ketika itu Victoria dipindahkan ke Oblast Emergency Hospital karena adanya luka yang sangat parah dan dia membutuhkan rumah sakit yang lebih besar. Di sisi lain, ayah Victoria merasa khawatir karena Victoria sulit dihubungi, yang mana hal tersebut tidak seperti biasanya. Ketika itu, dia juga menghubungi Yuri, tetapi juga tak ada jawaban. Hingga akhirnya, dia pun memutuskan untuk menghubungi ibu Yuri. Dan di saat itulah, dia terkejut ketika mengetahui kalau putrinya sudah berada di rumah sakit. Dengan tergesa, ayah Victoria langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Betapa syoknya dia ketika melihat putrinya yang sudah dipenuhi dengan luka memar dan luka terbuka. Singkat cerita, ayah Victoria langsung menghubungi pihak kepolisian. Tak lama, polisi pun tiba di rumah sakit beserta tim forensik. Ayah Victoria melapor dan polisi segera membuka penyelidikan di Chernihiv. Saat itu Victoria ditangani dengan dokter beserta tim forensik. Keadaan Victoria yang penuh dengan luka parah membuatnya terbaring koma di rumah sakit. Polisi mengambil langkah dengan menginterogasi saksi yang menemukan Victoria. Ketika itu polisi langsung menanyakan kepada Yuri apa yang sebenarnya terjadi. Semula polisi menganggap kalau Yuri hanyalah sebagai saksi karena dia membantu Victoria untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, ayah Victoria membantah semua apa yang dikatakan oleh Yuri. Dia menduga kalau Yuri adalah pelaku dan dia mengatakan kepada pihak kepolisian kalau Yuri memang sering melakukan kekerasan kepada putrinya. Tak hanya itu, para penggemar Victoria yang telah mendapatkan kabar tentang idola mereka juga merasa geram dan tidak puas terhadap penyelidikan ini. Sebagian dari mereka bahkan sampai mengepung rumah Yuri dan menuntut keadilan. Setelah melihat keriuhan tersebut, akhirnya polisi memutuskan untuk memeriksa lebih dalam kasus ini. Dan pada tanggal 9 Juni tahun 2025, Yuri langsung ditahan tanpa jaminan. Saat itu Yuri tiba-tiba menyangkal kalau dirinya dan Victoria tidak memiliki hubungan pacaran. Dan Yuri juga mengaku kalau di hari kejadian dia sempat pergi ke bioskop bersama Victoria. Dan setelahnya mereka meminum minuman keras. Setelah dia mabuk parah, dia tak mengingat kejadian yang terjadi pada Victoria. Di sisi lain, hasil penyelidikan selalu tertuju pada Yuri, yaitu melalui pengakuan ayah dan teman-teman Victoria yang sering melihat Victoria yang mendapatkan kekerasan dari Yuri. Terlebih lagi, sebelumnya Victoria juga pernah melaporkan kasus Yuri ke pihak kepolisian sebelum akhirnya mencabutnya. Dan hasil forensik juga menemukan kalau Victoria mengalami cedera kepala traumatis, tulang rusuk dan tulang selangka patah, dan juga kerusakan organ dalam seperti hati dan limpa, yang mana diduga hal tersebut disebabkan karena adanya serangan yang disengaja. Namun di tengah penyelidikan yang masih berlangsung, para keluarga besar dan tim penyidik menerima kabar duka dari Victoria. Pada tanggal 10 April tahun 2025, dokter menyatakan kalau Victoria tak lagi bisa ditolong. Dia meninggal dunia karena pembengkakan di bagian otak. Lalu keesokan harinya, di tanggal 11 April tahun 2025, Yuri resmi mendapatkan tuduhan. Sampai hari ini belum ada media yang menyebutkan vonis terhadap pelaku. Tetapi Yuri sudah dikenakan pasal terkait penganiayaan berat yang disengaja yang mengakibatkan suatu kematian. Yang mana dengan hal itu dia kemungkinan akan mendapatkan hukuman berupa penjara 7 tahun hingga sampai 10 tahun. Kepergian Victoria sangat memukul bagi ayahnya. Ayahnya yang selama ini menjadi tempat dia pulang, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa putri kesayangannya pergi dengan cara yang paling tidak adil. Ayahnya hanya bisa menangis dan memberikan doa di depan liang kubur Victoria. Namun dari tragedi ini ada pelajaran yang tak bisa diabaikan, bahwa cinta tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk bertahan dalam suatu hubungan yang penuh dengan luka. Dan harapan seseorang akan berubah atau takut menyakiti hati orang lain tidak boleh sampai mengorbankan keselamatan diri sendiri. Karena kekerasan sekecil apapun bukanlah sebagai tanda sayang, tetapi sebagai sinyal adanya tanda bahaya yang akan menghampiri kita. Untuk korban, mari sama-sama kita berdoa. Semoga dia mendapatkan kedamaian di tempat selanjutnya.